Selamat pagi, siang, dan malam untuk dosen pengampu mata kuliah statistika, yaitu Bu Magda, memperkenalkan dan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dari chapter 15, yaitu multiple regression. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya Arina Yunasi dengan NIM 2024-756. Nama saya Sylvia Rara Pratiwi dengan NIM 2024-760. Saya Chelsea Azalia Fatima dengan NIM 2024-764. Saya Wulan Sekarkinanti dengan NIM 2024-765. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang analisis residual. Jadi analisis residual adalah teknik statistik penting untuk menilai kecocokan model regresi, yaitu dengan memeriksa selisih residual antara data yang diamati dan data nilai yang diprediksi model. Untuk mendeteksi masalah seperti pencilan atau outliers, nonlinearitas, variance tidak konstan atau heteroskedastisitas atau pelanggaran asumsi lainnya. Jadi di bab 14 itu sebelumnya dijelaskan bahwa residual terstandarisasi itu standardized residual sering digunakan dalam residual plot dan untuk mengidentifikasikan outlier. Biasanya rumus umum residual terstandarisasi untuk pengamatan KI adalah YI dikurang Y topi I dibagi S YI dikurang Y topi. S YI dikurang Y topi I adalah standar deviasi dari residual I. Nah, biasanya leverage itu menunjukkan seberapa jauh nilai variabel independen sebuah pengamatan dari nilai rata-ratanya. Dalam regresi berganda, perhitungan HI atau SY dikurang Y topi dan residual terstandarisasi cukup rumit jika dihitung manual. Namun, software statistik dapat menghitungnya otomatis. Nah, di sini itu ada tabel residual dan standarisasi residual untuk Butler tracking regresi analisis. Jadi di sini terlihat residual terstandarisasinya adalah pada contoh ini semuanya itu berada di antara -2 hingga +2. Maka tidak ada alasan untuk meragukan bahwa error berdistribusi normal. Dengan begitu, asumsi model dianggap layak. Nah, di sini ada figure 15-10 atau standarisasi residual plot untuk Butler tracking. Jadi plot ini itu memperlihatkan titik-titik residual terstandarisasi terhadap nilai prediksi. Tidak ada pola yang mencurigakan. Ini menunjukkan model regresi tidak memiliki masalah besar. Nah, selanjutnya itu ada detecting outlier. Jadi outlier adalah pengamatan yang tidak mengikuti pola data lainnya. Jadi suatu pengamatan dianggap outlier jika residual terstandarisasinya adalah kurang dari -2 atau lebih +2. Jadi dalam contoh Butler tracking ini tidak ada residual terstandarisasi yang melebihi batas tersebut, sehingga tidak ada outlier. Namun pada data besar atau nilai standar error meningkat sehingga residual terstandarisasi dapat mengecil meskipun suatu pengamatan sebenarnya tidak biasa. Karena itu digunakan metode lain yang lebih akurat, yaitu studentized delayed residual. Studentized delayed residual dan outlier. Misalkan pengamatan KI dihapus dari data, lalu dibuat persamaan regresi menggunakan N-1 pengamatan yang tersisa. Misalkan SI adalah standar error dari estimasi regresi setelah pengamatan KI dihapus. Jika kita menghitung standardized residual dari pengamatan KI dengan menggunakan SI, bukan S dari seluruh data, maka nilai residual yang dihasilkan disebut studentized delayed residual. Jika pengamatan KI merupakan outlier, maka SI akan lebih kecil daripada S. Akibatnya nilai studentized delayed residual akan lebih besar secara absolut dibanding standardized residual biasa. Dengan kata lain, studentized delayed residual dapat mendeteksi outlier yang mungkin tidak terdeteksi oleh standardized residual biasa. Banyak software statistik menyediakan opsi untuk menghitung studentized delayed residual ini. Jadi banyak software statistik menyediakan opsi untuk menghitung studentized delayed residual ini. Pada contoh Butler tracking, hasil studentized delayed residual ditampilkan pada tabel 15.8, yaitu distribusi T. Digunakan untuk menentukan apakah ada outlier dengan alfa sama dengan 0,05, derajat bebasnya adalah 6, nilai T kritisnya adalah kurang lebih 2,447. Karena semua studentized delayed residual dalam tabel ini berada di bawah batas tersebut. Tidak ada outlier dalam data.
Nah, di sini ada influential observation. Leverage tinggi dapat menyebabkan suatu pengamatan berpengaruh besar pada hasil regresi. Tetapi leverage tinggi tidak selalu berarti pengamatan itu benar-benar berpengaruh. Misalnya, pada tabel 15.10, ada satu pengamatan X sama dengan 15, Y sama dengan 39, yang dianggap karena berpengaruh karena nilai leverage-nya tinggi. Scatter plot gambar 15.11 menunjukkan posisi titik tersebut sangat jauh dari pola data lainnya. Ketika pengamatan tersebut dihapus, model regresi yang dihasilkan berubah, dengan semua data Y topi sama dengan 18,2 ditambah 1,39X. Setelah menghapus pengamatan, X sama dengan 15, Y sama dengan 39, Y topi sama dengan 18,1 ditambah 1,42X. Perubahan ini menunjukkan bahwa pengamatan tersebut memang berpengaruh terhadap persamaan regresi. Menggunakan Cook's distance untuk mengidentifikasi observasi berpengaruh. Jadi Cook distance ini atau DI mengukur seberapa besar pengaruh suatu terhadap seluruh hasil regresi. Jika DI-nya lebih dari 1, biasanya pengamatan dianggap sangat berpengaruh. Pada tabel 15.9 tidak ada nilai Cook's D yang mendekati 1, sehingga tidak ada pengamatan yang dianggap berpengaruh besar. Dan di sini terdapat pengukuran atau rumus dari Cook distance tersebut. Yang selanjutnya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada logistic regression. Jadi dalam banyak aplikasi regresi, variabel dependen mungkin hanya memiliki dua nilai discrete saja. Misalnya sebuah bank mungkin ingin mengembangkan persamaan regresi yang dapat memperkirakan apakah seseorang akan disetujui untuk mendapatkan kartu kredit. Variabel dependen dapat dikodekan sebagai Y sama dengan 1 jika bank menyetujui permohonan kartu kredit, dan Y sama dengan 0 jika bank menolak permohonan tersebut. Dengan menggunakan regresi logistik, kita dapat memperkirakan probabilitas bahwa bank akan menyetujui permohonan kartu kredit diberikan seperangkat nilai tertentu untuk variabel independen yang dipilih. Di sini contohnya itu ada Simon Stores. Jadi Simon Stores ini tuh ingin mengoptimalkan pengiriman katalog promosi yang berisi kupon diskon sebesar $50 untuk pembelian $200 atau lebih. Karena katalog tersebut mahal, perusahaan ingin mengirimkan hanya kepada pelanggan yang berpeluang besar untuk menggunakan kupon tersebut. Untuk mengetahui siapa yang kemungkinan besar akan memakai kupon, manajemen mempertimbangkan dua variabel penting. Yang pertama itu ada belanja tahunan pelanggan di Simmons dan kepemilikan kartu kredit Simmons. Yang berarti kalau satu itu memiliki, kalau nol itu tidak. Untuk menguji hal tersebut, Simmons melakukan studi awal. Yang pertama itu mengambil sampel 100 pelanggan. Jadi 50 pemegang kartu kredit dan 50 untuk non pemegang kredit. Selanjutnya semua menerima katalog yang sama dan perusahaan kemudian mencatat apakah masing-masing pelanggan menggunakan kupon tersebut. Nah, pada tabel 15.11 ini menampilkan data sampel untuk 10 pelanggan pertama Simon Stores. Variabel yang digunakan meliputi total belanja tahunan pelanggan, kepemilikan kartu Simmons, dan penggunaan kupon. Variabel belanja bersifat numerik, sedangkan kepemilikan kartu dan kupon merupakan variabel dummy yang dikodekan sebagai nilai 0 dan 1. Data ini digunakan sebagai contoh awal dalam analisis regresi logistik. Next. Nah, logistic regression equation untuk data biner 0 dan 1, hubungan antara Y dan variabel-variabel independen bersifat non-linear. Oleh karena itu digunakan fungsi logistik, yaitu E dari Y sama dengan E pangkat beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 dan seterusnya. Dibagi 1 ditambah E pangkat beta 0 ditambah beta 2x2 dan seterusnya. Karena Y menunjukkan peluang terjadinya Y sama dengan 1, maka persamaan logistik yang dapat ditulis itu sebagai E dari Y sama dengan probabilitas Y sama dengan 1 dengan syarat X1, X2, dan sampai X seterusnya. Dalam contoh kasus di Simon Stores ini, jadi B0 itu
min 7, sedangkan B1-nya itu 3. Kalau dimasukkan dalam rumus yaitu E sama dengan E minus 7 plus 3X dibagi 1 plus E min 7 plus 3X. Dari grafik persamaan di samping, kurva berbentuk S atau sigmoid. Nilai P, Y sama dengan 1 selalu berada antara 0 dan 1. Contohnya, jika X sama dengan 2, maka EY sama dengan 0,27. Saat nilai X semakin besar, probabilitasnya mendekati 1. Namun saat X semakin kecil, probabilitasnya mendekati 0. Selanjutnya ada estimating the logistic regression equation. Dalam regresi linear sederhana dan berganda, metode least squares digunakan untuk menghitung estimasi parameter B0, B1, dan BP. Dari parameter model B0, B1, dan B seterusnya. Tetapi karena bentuk persamaan regresi logistik bersifat non-linear, metode perhitungannya menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, kita menggunakan software statistics untuk memperoleh estimasi tersebut. Di sini tuh ada rumusnya. Yang pertama itu Y topi sama dengan estimasi probabilitas Y sama dengan 1 dengan syarat X1, X2 sampai XP, yaitu E pangkat B0 ditambah B1 X1, B2 X2, dan seterusnya sampai BP XP. Dibagi 1 ditambah E pangkat B0 ditambah B1 X1, B2 X2, dan seterusnya sampai BP XP. Di sini Y-top itu memberikan perkiraan probabilitas bahwa Y sama dengan 1 untuk suatu kombinasi nilai tertentu dari variabel-variabel independen. Sebagai contohnya, jadi di sini yaitu 0 jika customer tidak menggunakan kupon dan 1 jika customer menggunakan kupon. X1-nya itu sebagai annual spending dan X2-nya itu 0 jika customer memiliki credit card dan 1 jika customer mempunyai credit card. Maka model logistik yang digunakan ialah EY sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 dibagi 1 ditambah beta 0 tambah B1 X1 tambah beta 2 X2. Nah, dari hasil estimasi software statistik memberikan nilai estimasi parameternya itu B0-nya minus 2,146, B1-nya 0,342, dan B2-nya 1,099. Maka persamaan regresi logistiknya itu Y topi sama dengan E minus 2,146 ditambah 0,342 X1 ditambah 1,099 X2 dibagi 1 E minus 2,146 dan plus 0,342 X1 plus 1,099 X2. Persamaan ini memberikan peluang seseorang pelanggan akan menggunakan kupon berdasarkan belanja tahunan dan kepemilikan kartu kredit. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan menghitung probabilitas untuk pelanggan yang belanja sebesar $2 dan tidak punya kartu Siemens. Tadi udah ada B0, B1, sama B2-nya. Lalu dimasukkan ke persamaan regresi logistik. Maka akan menghasilkan 0,1882. Berarti probabilitasnya sama dengan 0,19 atau 19%. Lalu yang kedua, kita menghitung probabilitas untuk pelanggan yang belanja sebesar $2 dan punya kartu Siemens. Lalu akan menghasilkan 0,4102. Berarti probabilitasnya sama dengan 0,41 atau 41%. Next. Selanjutnya, testing for significance. Jadi pengujian signifikasi dalam regresi logistik mirip dengan pengujian pada regresi berganda. Langkah pertama adalah melakukan uji signifikansi keseluruhan model. Di sini ada hipotesis H0 itu
semua beta sama dengan 0. Dan HA ada beta tidak sama dengan 0. Jadi hasil X kuadrat sama dengan 13,63. P-nya 0,001. 0,0011. Maka mode signifikannya P lebih kecil dari 0,50. Lalu yang kedua ada uji tiap variabel. Jadi kedua variabel ini berpengaruh pada model. Next. Selanjutnya ada odds ratio. Di sini spendingnya OR sama dengan 1,441. Jadi peluangnya itu naik 1,41 kali. Lalu yang kedua ada card. Jadi dia OR-nya sama dengan 3,00. Jadi peluangnya itu naik 3 kali. Di kesimpulan utamanya itu, model regresi logistiknya itu signifikan. Lalu spending dan card sama-sama memberikan kontribusi signifikan. Dan card memiliki pengaruh terbesar terhadap peluang respon. Next. Selanjutnya ada managerial use. Jadi persamaan regresi logistik dan uji signifikasinya dipakai untuk mengambil keputusan tentang promosi katalog Simons. Dari perhitungan, pelanggan yang belanja sebesar $2.000 punya peluang lebih besar memakai kupon jika punya kartu kredit Simons. Jadi di sini ada tabel yang menunjukkan peluang penggunaan kupon untuk pengeluaran sebesar $1.000 sampai $7.000, baik yang punya kartu Simons maupun tidak. Jika Simons hanya ingin mengirim katalog ke pelanggan dengan peluang lebih dari sama dengan 40%, maka pelanggan dengan kartu Simons kirim katalog untuk yang belanja sebesar $2.000. Lalu pelanggan tanpa kartu Simons kirim katalog untuk yang belanja sebesar $6.000 atau lebih. Namun pelanggan tanpa kartu yang belanja $5.000 punya peluang 0,3922, hampir 0,40. Jadi strategi ini mungkin perlu dipertimbangkan ulang. Next. Selanjutnya, interpreting the logistic regression equation. Jadi interpretasi persamaan regresi logistik dilakukan dengan melihat bagaimana variabel independen memengaruhi peluang terjadinya suatu peristiwa, yakni Y sama dengan 1. Karena modelnya nonlinear, hubungan ini biasanya dijelaskan lewat odds dan odds ratio. Yang pertama ada odds. Jadi odds ini itu peluang suatu kejadian terjadi dibagi dengan peluang kejadian tersebut tidak terjadi. Rumusnya itu odds sama dengan P dalam kurung Y sama dengan 1 dibagi 1 dikurang P dalam kurung Y sama dengan 1. Selanjutnya ada odds ratio atau OR. Dia ini mengukur seberapa besar perubahan odds ketika satu variabel independen dinaikkan 1 unit. Rumusnya itu OR sama dengan odds 1 dibagi sama odds 0. Odds 1-nya itu odds setelah variabel dinaikkan 1 unit, dan odds 0-nya itu odds sebelum dinaikkan. Next. Selanjutnya, di sini ada contoh dari Simons Store lagi. Jadi kita membandingkan pelanggan yang belanja sebesar $2.000 dan punya kartu kredit Simons atau X2 sama dengan 1 dengan yang belanja sama tapi tidak punya kartu atau X2 sama dengan 0. Jadi diketahui P Y sama dengan 1, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, maka
0,4102. Lalu yang kedua, P, dia sama dengan 1, X1 sama dengan 2, dan X2 sama dengan 0, sebesar 0,1881. Yang pertama, kita harus menghitung odds-nya dulu. Dimasukin ke rumus yang tadi, maka odds satunya akan menghasilkan nilai sebesar 0,6956. Dan odds 0-nya akan menghasilkan nilai sebesar 0,2318. Setelah itu hasilnya kita gunakan untuk mencari odds rasio. Lalu akan menghasilkan nilai sebesar 3,00. Jadi artinya peluang menggunakan kupon bagi pelanggan yang punya kartu kredit Siemens 3 kali lebih besar dibanding pelanggan dengan mengeluarkan sama tetapi tidak punya kartu. Next. Selanjutnya, interpretasi odds rasio. Jadi yang pertama, pelanggan yang belanja sebesar $2.000 dan punya kartu Siemens punya peluang 3 kali lebih besar memakai kupon dibanding yang tidak punya kartu. Yang kedua, odds rasio tidak berubah meski variabel lain diubah. Yang ketiga, untuk kartu Siemens 3,00, yaitu peluang 3 kali lebih besar. Yang keempat, untuk variabel belanja X1, odds rasionya senilai 1,407. Selanjutnya, setiap kenaikan satu level belanja, peluang memakai kupon naik 1,407 kali. Selanjutnya, rumus hubungan itu odds rasio sama dengan E pangkat beta. Selanjutnya, X1, beta sama dengan 0,342, maka E pangkat 0,342. Hasilnya 1,407. Dan X2, beta sama dengan 1,099, maka E pangkat 1,099 sama dengan 3,000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya masih berhubungan sama yang tadi. Kita lihat di sini kan ada hubungan khusus antara odds ratio dan juga koefisien betanya di regresi logistik. Nah, karena hubungan ini setelah model regresinya diestimasi, kita bisa dengan mudah menghitung estimated odds ratio-nya ini. Secara konsep, odds ratio itu nunjukin seberapa besar perubahan peluang atau odds ketika satu variabel independen itu naik 1 unit, dengan asumsi variabel yang lain ini tetap konstan. Tapi kalau misalkan ada perubahan yang kita lihat lebih dari 1 unit, cara hitungnya tetap sama. Kita cuma nyesuaiin jumlah unit perubahannya. Contohnya di kasus si Siemens Store ini, kita bandingin pelanggan yang belanjanya 5.000 per tahun dengan pelanggan yang belanjanya 2.000 per tahun. Di model ini itu berarti nilai X1-nya itu berubah dari 2 ke 5. Jadi ada kenaikan 3 unit. Karena koefisien beta untuk X1 ini kan 0,342, maka estimated odds ratio-nya ini dihitung dengan rumus E pangkat C dikali beta, yaitu berarti E pangkat 3 dikali 0,342 yang hasilnya jadi 2,79. Artinya pelanggan yang belanja 5.000 per tahun memiliki peluang menggunakan kupon 2,79 kali lebih besar dibandingkan pelanggan yang belanjanya 2.000 per tahun. Jadi kenaikan pengeluaran ini sebesar 3.000 itu ngasilin odds ratio sebesar 2,79. Next. Secara umum, odds ratio ini digunakan untuk membandingkan dua kondisi atau dua kelompok. Kalau misalkan nilai odds ratio sama dengan 1, artinya kedua kondisi tersebut tuh punya peluang yang sama. Kalau misalkan nilainya itu lebih besar dari 1, berarti variabel tersebut tuh meningkatkan peluang terjadinya satu kejadian. Sebaliknya kalau misalkan nilainya kurang dari 1, berarti peluangnya ini menurun.
Biasanya software statistik ini juga menyediakan confidence interval untuk odds ratio. Di contoh semester, odds ratio-nya itu untuk variabel X1 kan adalah 1,4073 dengan confidence intervalnya 95% antara 1,0936 sampai 1,8109. Nah, karena interval ini nggak mencakup angka 1, maka kita bisa nyimpulin bahwa pengaruh X1 terhadap odds ratio ini bersifat signifikan secara statistik. Hal yang sama juga berlaku untuk variabel X2. Odds ratio X2 ini memiliki confidence interval 95% dari 1,2550 sampai 7,1730. Karena interval ini juga nggak mengandung angka 1, maka X2-nya juga memiliki hubungan yang signifikan dengan odds ratio. Next. Selanjutnya, logit transformation. Di logistic regression, kita itu nggak langsung menghubungin variabel independen dengan probabilitas, tapi dengan log odds dari kejadian ketika Y-nya ini sama dengan 1. Nah, hubungan ini dinyatain melalui persamaan yang disebut persamaan logit. Persamaan ini ditulis rumusnya itu in odds sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 dan seterusnya. Artinya kalau misalkan kita ambil log natural dari odds, hasilnya ini menjadi sebuah hubungan linear dari variabel-variabel independen. Nah, bentuk linear inilah yang disebut dengan logit. Untuk permudah penulisan, logit ini bisa disimbolin sebagai G dikali X1, X2, dan seterusnya. Jadi, Gx ini sebenarnya cuma cara singkat untuk nulis kombinasi linear dari konstanta beta 0 dan koefisien beta dikalikan masing-masing variabel X-nya. Dan dengan transformasi logit ini, model regresi logistik bisa dianalisis seperti model linear, meskipun variabel dependen aslinya ini bersifat probabilitas. Next. Jadi, karena persamaan ini adalah rumus dasar regresi logistik, bagian beta 0 ditambah beta 1, X1, dan seterusnya itu kita ringkas saja jadi Gx. Nah, dari sini probabilitas atau ekspektasi Y-nya ini sama dengan 1 bisa dihitung dengan rumus yang melibatin E pangkat G dikali X1 kali X2 dan seterusnya. Dibagi 1 ditambah E pangkat G dikali X1, X2, dan seterusnya. Nah, bentuk ini itu dipakai supaya hasil akhirnya benar-benar berupa probabilitas, yaitu antara 0 dan juga 1. Setelah nilai parameter yang kita estimasi dari rata-rata data, kita dapat logit estimasi. Logit ini bentuknya linear, yaitu beta 0 ditambah di beta 0 B0 ditambah B1 X1 sampai seterusnya. Next. Jadi kalau persamaan regresi logistiknya ini kita tulis dalam bentuk estimated logit, hasil akhirnya itu jadi berupa probabilitas Y topi. Caranya, estimated logit ini dimasukin ke dalam rumus E pangkat G topi X, lalu dibagi 1 ditambah E pangkat G topi X. Di contoh Simon Store, estimated logitnya berbentuk persamaan linear, yaitu minus 2,146 ditambah 0,342 kali X1 dan ditambah 1,099 kali X2. Nah, nilai ini kemudian kita masukin ke rumus logistik untuk dapetin nilai Y topi, yaitu probabilitas terjadinya kejadian yang kita amati. Next. Nah, jadi karena ada hubungan khusus antara estimated logit dan persamaan regresi logistik yang udah kita estimasi, kita bisa langsung ngitung probabilitas untuk kasus Simon Store. Caranya itu dengan ngambil nilai estimated logit, yaitu pangkat G topi kali X1, X2, dan seterusnya masukin ke dalam rumus fungsi logistik, yaitu pangkat G topi X1, X2 dibagi 1 ditambah pangkat G topi X1, X2. Nah, hasil dari perhitungan ini itu adalah nilai probabilitas, yaitu peluang seorang pelanggan ini ngelakuin pembelian. Terus ke practical advice, big data and hypothesis testing in multiple regression.
Di multiple regression, ketika ukuran sampelnya ini semakin besar, berarti ada beberapa hal penting yang terjadi. Pertama itu p-value untuk uji F-nya ini turun, artinya kita semakin mudah untuk nemuin hubungan yang signifikan antara variabel dependent dan seluruh variabel independen dalam model. Kedua, p-value untuk setiap uji T juga turun. Nah, berarti hubungan antara variabel dependent dan masing-masing variabel independennya ini lebih mudah terlihat signifikan ketika jumlah T-nya ini, jumlah datanya ini banyak. Selain itu, confidence interval untuk parameter slope setiap variabel independen itu akan nyempit. Begitu juga dengan confidence interval untuk nilai rata-rata Y dan prediction interval untuk nilai Y individual. Interval yang makin sempit itu nunjukin bahwa hasil estimasi kita jadi lebih presisi. Dengan kata lain, semakin besar ukuran sampel, maka semakin akurat hasil regresi yang diperoleh dan semakin besar juga kemungkinan kita nolak hipotesis bahwa nggak ada hubungan baik secara keseluruhan uji F maupun secara individual uji T. Next. Bahkan ketika terjadi multikolinearitas yang parah, yaitu kondisi di mana beberapa variabel independen ini saling berkaitan sangat kuat. Ukuran sampel yang besar ini bisa membuat masing-masing variabelnya itu tetap terlihat signifikan secara statistik terhadap variabel dependen. Namun hal ini tuh nggak otomatis berarti hasil regresi tersebut menjadi lebih dapat dipercaya. Signifikansi yang muncul ini bisa saja dipengaruhi oleh besarnya jumlah data, bukan karena hubungan antar variabel benar-benar kuat ataupun stabil. Nah, oleh karena itu, kesimpulannya itu adalah bahwa multiple regression merupakan alat analisis yang sangat kuat, tetapi keputusan bisnis ini nggak boleh hanya didasari pada p-value dari hasil regresi. Kita tetap harus evaluasi kualitas data, terus juga memeriksa adanya multikolinearitas, serta pertimbangin apakah hasil analisis tersebut tuh masuk akal dan juga bermanfaat secara praktis. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.